Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Titik terang jati diri sebenarnya Ratu Racun mulai terkuak. Tiba-tiba terdengar suara di sekitaran mereka. Suara tawa siapakah itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dugaan Andika ternyata tak meleset. Beberapa kedipan mata kemudian bermunculan puluhan orang dari balik alang-alang. Dengan panah di tangan, mereka mengepung Andika dan Mayang Sari. Pengepungan ini tampaknya memang benar-benar telah dipersiapkan. Terbukti, barisan kepungan demikian rapi, membentuk 3 lapisan. Pada lapisan kepungan pertama, mereka menyiapkan panah-panah berapi yang bagai kumpulan kunang-kunang raksasa yang menerangi daerah sekitar. Sedangkan pada lapisan kedua, para pengepung mempersiapkan panah-panah beracun. Hal itu bisa diduga Andika karena mengingat Nyi Rorokweni amat ahli dalam hal racun. Sedangkan di baris yang ketiga, para pengepung membawa kuali berukuran sebesar kepala manusia. Untuk apa kuali tanah itu? Tanya Mayang Sari dengan wajah menegang keras. Andika melirik sekejap pada wanita itu. Tampaknya mereka mencoba membakar kita hidup-hidup di tengah padang ilalang ini. Aku yakin kuali-kuali itu berisi minyak yang akan dilontarkan ke udara. Kemudian, barisan pertama akan melepas panah-panah api ke kuali-kuali itu. Dan saat itulah minyak akan bertebaran di udara bersama api yang siap membakar padang ilalang sekaligus memanggang tubuh kita. Jelas pendekar Slebor. Ih, Mayang Sari bergidik. Kalau hanya untuk menyelamatkan diri dari kobaran api, tentu saja mudah bagi kita. Tapi rasanya tidak mudah menghindari jilatan api raksasa. Sementara kita dihujani pula oleh panah-panah beracun yang tak boleh menyentuh tubuh sedikit pun. Tambah Andika, tanpa maksud menakut-nakuti Mayang Sari. Tapi racun anak panah itu tak berarti bagiku. Apa kau lupa kalau aku amat ahli dalam hal racun, segar Mayang Sari? Tapi apa kau memiliki ilmu kebal hingga mampu membuat anak panah itu tidak bakal menembus kulitmu? Mayang Sari tidak bisa menjawab pertanyaan Andika. Kalaupun racun jahat pada anak panah yang musuh tidak bisa membunuh, tentu saja dia akan tetap mati. Masalahnya, anak panah yang setajam taring serigala itu akan menembus tubuhnya. Dalam hal ini, Andika memang benar. Lalu, apa akalmu untuk lolos dari perangkap mengerikan ini? Tanya Mayang Sari mulai cemas. Sinar kekalutan mulai mengusik wajah ayunya. Orang yang ditanya tak menyaut. Andika hanya diam, mematung dengan tubuh mengejang. Entah apa yang hendak dilakukannya. Yang jelas, hatinya amat geram dengan kelicikan semacam itu. Andika, apa yang mesti kita perbuat? Ulang Mayang Sari setengah menjerit. Tenang Mayang Sari, serga Andika singkat. Bagaimana bisa tenang? Sementara kita tak punya kesempatan untuk lolos dari perangkap mengerikan ini. Diam. Bagaimana aku bisa berpikir jernih kalau kau tetap mengoceh seperti itu? Hardik Andika.
Bagi Andika sendiri, perangkap semacam itu tak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Cukup mengandalkan ilmu kecepatan warisan pendekar lembah kutukan, dia mampu lolos dari jilatan api, bahkan dari puluhan anak panah sekalipun. Namun, urusan akan jadi lain kalau di sampingnya berdiri seorang wanita. Tentu pendekar Slebor akan kesulitan mementahkan serangan anak panah beracun kalau harus membopongnya. Sedangkan ilmu peringan tubuh Mayang Sari belum cukup sempurna. Ini betul-betul tantangan besar di depan matanya. Di satu sisi, nyawanya sendiri harus diselamatkan, dan di sisi lain, Mayang Sari tak bisa begitu saja ditinggalkan. Dalam hal ini, Andika merasa harus bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwanya. Bukankah dia yang membawa wanita itu ke tempat ini? Serang! Teriakan wanita dari sebelah selatan membuyarkan pikiran Andika. Sebelum sempat menemukan pemecahan masalah yang mengancam jiwa mereka berdua. Sesaat kemudian, mata Andika melihat barisan ketiga dari para pengepung mulai melontarkan kuali-kuali berisi minyak pembakar. Dari berbagai penjuru, kuali-kuali tanah itu melayang ke udara. Disusul terlepasnya anak panah berapi dari barisan pertama ke arah kuali-kuali tadi. Sekali lagi, perkiraan Andika tidak meleset. Apa yang mesti dilakukan Andika? Sedangkan puluhan anak panah berapi itu tak mungkin ditangkapnya satu persatu. Pada saat yang mencekam itu, mata Andika tertumbu pada kumpulan alang-alang yang nyaris setinggi manusia di depannya. Maka dengan sigap, tangannya meraih alang-alang itu. Sepasang tangannya yang kini dipenuhi alang-alang kemudian bergerak bagai kilat disertai pengerahan tenaga dalam. Tenaga dalam yang tinggi. Wus, wus, wus. Bagai puluhan anak panah, alang-alang itu meluncur deras menuju anak-anak panah yang sedang melayang menembus kepekatan malam dengan kobaran api. Dan tak, 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 terdengar bunyi kayu patah yang bersautan. Rupanya puluhan anak panah berapi yang sedang meluncur itu terpatah menjadi dua ketika alang-alang yang dilontarkan pendekar Slebor menabraknya. Karena kehilangan bagian ekor, puluhan anak panah berapi itu jadi melayang kacau. Sementara kuali-kuali tanah berisi minyak pembakar yang mestinya menjadi sasaran luput dari hujaman anak panah berapi. Seluruh kuali itu kemudian jatuh ke bawah dalam keadaan utuh karena tertahan gerombolan ilalang yang tumbuh lebat. Berhasil! Hahaha! Aku berhasil! Pekik Andika seperti anak kecil yang mendapat mainan. Tentu saja hal itu membuat Nyi Rorokweni yang berdiri di sebuah batu besar di sebelah selatan lembah Burarang menjadi kalap. Resek! Lepaskan anak panah beracun, suruh perempuan itu pada barisan kedua. Sing! 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 Anak panah dalam jumlah puluhan kembali memenuhi udara. Kali ini tidak lagi menampakkan kobaran-kobaran merah di angkasa. Karena yang dilepas anak buah Nyi Rorokweni adalah anak panah beracun. Sekali lagi, Andika dan Mayang Sari terancam bahaya. Kalau tidak segera mengambil tindakan tepat, maut akan segera menjemput. Dan sekali lagi pula, mereka merasa bagai telur di ujung tanduk. Pada saat-saat berbau maut itu, mata Andika kembali tertumbuk sesuatu yang bisa memberi peluang untuk lolos dari ancaman maut. Kain bercorak catur yang tersampir di pundaknya tiba-tiba tertiup angin kencang, sehingga menggelepar ke bagian depan tubuh Andika. Saat itulah dia ingat kalau kain ini adalah pusaka yang tahan terhadap senjata setajam apapun. Maka cepat dilepasnya kain itu dalam waktu sekejap mata.
Setelah pindah ke tangan, kain itu digunakannya untuk menyabet seluruh anak panah beracun yang menghujami mereka. Keduanya memang tak mungkin melompat untuk menghindari, karena hujanan anak panah telah menutup sekitarnya. Tapi dengan kain bercorak catur di tangan, Andika mampu mementahkan hujaman seluruh senjata berbahaya itu. Tak, tes, tes, wut, wut, wut. Bagai sebuah benteng aneh, kain bercorak catur milik Andika berputar ke sekitarnya. Sementara, sebelah tangan pendekar selebor yang lain memeluk tubuh Mayang Sari. Andika kembali memperdengarkan tawa kemenangan setelah serangan kedua dapat digagalkan kembali. "Nih, Roro ini, perangkapmu tampaknya hanya cocok untuk tikus sawah," ledek Andika dengan bibir mencibir. Andika terpingkal-pingkal seperti anak kecil, meledeki Nyi Roro ini. "Bukan begitu, Mayang?" tanya Andika pada Mayang Sari yang masih melekat di tubuhnya. Namun, tidak ada sautan. Bahkan yang terdengar hanya suara mendesis saja. "Mayang," ulang Andika ketika tak ada tanggapan dari wanita yang ditanya. Dan Andika kini mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Tampaknya memang begitu. Karena tak lama kemudian, tubuh Mayang Sari perlahan melorot turun bagai tanpa tenaga. Tangan kanan Andika bergerak segera, disanggahnya tubuh Mayang Sari agar tak ambruk. "Kenapa kau, Mayang?" tanya pemuda itu dalam kecamuk kekhawatiran yang datang begitu cepat. Dadaku terkena panah," desis Mayang Sari lemah. "Ya Tuhan," desis Andika. Bagaimana nasib Mayang Sari selanjutnya? Jangan sampai diri Anda terlewat untuk hal penting ini. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.